si idza shalla alaihi ayakuna bi akmalil halat. Sebaiknya bagi seseorang yang bersalawat kepada Nabi, ia sebaiknya dalam keadaan yang paling sempurna, mutatahhiran, mutawaddian, mustaqbilal kiblah, dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci dan menghadap ke kiblat, mutafakiran fi dzatihi as-saniyah, dan membayangkan, ya bukan membayangkan, mengingat kesucian zat Allah, li ajli bulughin nawali wal umniyah, supaya harapan-harapan bisa tercapai dengan itu. Wa ayyuratilal huruf, dan membaca huruf dengan pelan-pelan. Wa alla yu'ajjila fil kalimat, tidak cepat, ya, membacanya tidak cepat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, idza shallaitum alayya fa ahsinu sholata alayya. Seperti anjuran Nabi, bila kalian bersalawat kepadaku maka bersalawatlah dengan baik. Fa innakum la tadruna la'alla dzalika yu'radu alayya. Karena kalian tidak tahu, barangkali salawat yang kau ucapkan itu diperlihatkan kepadaku. Maksudnya kalau kita bersalawat dalam keadaan buruk kan, itu kan malu juga kita di hadapan Nabi. Salawat kita ternyata buruk sekali, itu kan juga malu. Wa qul Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik. Dan Nabi memerintahkan kepada para sahabat, bila kau bersolawat maka ucapkanlah, ya Allah, jadikanlah solawatmu dan keberkahanmu kepada Rasul yang paling mulia dan pemimpin para orang-orang yang bertakwa dan akhir para nabi, yaitu junjungan kita Muhammad, hamba dan utusanmu, imamil khairi wa qaidil khair, pemimpin kebaikan dan penuntun kebaikan, wa rasulur rahmah, dan utusan yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Allahumma ba'athu maqamam mahmud alladhi yaghbiduhu fihi al-awwalun wal akhirun. Ya Allah, berikanlah dia derajat yang terpuji, yang derajat itu dipuji oleh seluruh umat sebelum dan setelahnya, seluruh makhluk sebelum dan setelahnya. Rawahu Dailami maqufan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Hadis ini diriwayatkan dari Ad-Dailami dan bersumber dari Ibnu Mas'ud. Hadis mauquf itu maksudnya ya tidak sampai ke Nabi, ya. Kalau sampai ke Nabi namanya hadis marfu. Qauluhu wa ala alihi ata bidzalika amtisalan li khabari qulullahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Kalimat wa ala alihi dalam Fathul Mu'in itu ditulis oleh musannif sebab mengikuti hadis ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Jadi Nabi mengajari para sahabatnya di saat bersolawat itu tidak hanya bersolat kepada Nabi, tapi bersolat juga kepada para keluarganya. Wa qauluhu wa ashabihi. Kalimat wa ashabihi wajhunat bil ityan bihim fi nahwi hadzal maqam ilhaquhum bil ali bi qiyasil aula. Kesunahan mendoakan para sahabat Nabi itu adalah menyamakan mereka dengan keluarga dengan penyamaan yang lebih baik. Li'annahum afdalu minal alil ladzina la suhbata lahum, karena sahabat itu lebih baik daripada keluarga yang tidak pernah bersama Nabi. Jadi sahabat itu kan orang-orang yang pernah bersama Nabi, ya. Kalau dibandingkan keluarga yang tidak pernah bersama dengan Nabi, itu lebih baik sahabat. Wa nadharu lima fi minal bid'ah al karimah innama yaqtadi syaraf min haitsu dzat. Dan dari sisi sahabat itu memiliki darah Rasul, memiliki darah atau sebagian dari Rasul, sepotong daging dari Rasul, itu menuntut kemuliaan zat mereka, kemuliaan diri mereka. Wa kalamuna fi aktsariyatil ulumi wal ma'arif. Jadi keutamaan yang dimaksud ini adalah kemuliaan dari sisi pengetahuan
pengetahuan ya, dari sisi pengetahuan. Jadi kalau dari sisi tubuh itu tentunya lebih mulia apa keluarga Nabi ya, tapi dari sisi kemuliaan itu lebih mulia para sahabat. Hadza bina'un ala ma huwal masyhuru fi maknal al. Penjelasan ini hanya bisa berlaku bila kita memaknai keluarga dengan makna yang masyhur. Amma alama qad yuradu bihim fi nahwi hadzal maqam kama sayati fi kalamihi fal ashabu ridwanullahi alaihim ajmain al wa kadza ghairuhum. Kalau kita memaknai keluarga Nabi dengan makna yang lain, karena ini adalah dalam rangka berdoa, maka para sahabat itu juga termasuk keluarga Nabi. Begitu pula orang Islam yang lain. Wa hina idzin fa ifraduhum bi dzikri lil i'tina'i bihim lima khassu bihim min ghairihim minal fadli daf'an li tawahhum iradatil ma'na al masyhuri lil alihuna indaha kurdi. Jadi kalau alihi dimaknai seluruh umat Islam, berarti menyebutkan sahabat ini adalah dikarenakan perhatian dengannya, sebab mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain yang tidak pernah bertemu dengan Nabi. Selain itu juga disebutkan agar kata Ali tidak dimaknai dengan makna yang biasa diartikan untuknya. Qauluhu al-amjadi jam'u majidin aw majid ala ghairi qiyas. Kata amjad ini adalah jamak dari majid atau majid ya, yang tidak sesuai qiyas. Wal majdu syarafu war rif'ah wa huwa wasfun likullin minal ali wal ashab. Kata majdu artinya adalah kemuliaan dan ketinggian. Ini adalah sifat bagi keluarga sekaligus sahabat Nabi ya. Jadi sifat untuk dua kata sebelumnya. Sholatan wassalaman mansubani alal maf'uliyah al mutlaqah bi sholla wasallama. Kata sholatan wassalaman ini adalah dua kata yang dibaca nasab yang menjadi masdar dinasabkan oleh kata sholla dan salama. Wa atabihima li ifadati taqwiyat wa ta'kid. Menyebutkan kata sholatan wassalaman ini maknanya adalah menguatkan ya. Afuzu bihima ay atfaru wa ablughul maksud bisa babihima. Jadi salawat dan salam itu bisa menjadikan seseorang bahagia ya, bahagia di akhirat. Jadi salawat dan salam yang musonif bisa mendapatkan kebahagiaan sebab keduanya yaumal ma'ad di hari kiamat ya. Bi fathil mim bi ma'nal marji'i wal masir kama fil muhtar wal murad yaumal qiyamah. Kata yaumul ma'ad ini huruf mimnya di fathah ya, maknanya adalah tempat kembali seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Muhtar. Dan yang dimaksud dengan tempat kembali atau hari kembali adalah hari kiamat. Qauluhu wa ba'du.